Ibu, saudara sekalian, tentunya kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini pada akhirnya menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya punya kerinduan ya untuk bisa beribadah di GCKI Andir di tempat ini ya secara pribadi, karena kami punya kedekatan emosional dengan hambanya ya. Pak Andreas ya, beliau yang sama-sama kami di Kepengurusan Nasional, dan puji Tuhan akhirnya ya bisa bersama-sama beribadah, merasa ada di rumah sendiri ya, sebagaimana yang tadi katakan. Saya merasakan ya luar biasa ya. Terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu yang sudah memberi kesempatan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ya Pendeta Douglas Yeri Tamara ya dari Manado. Saya ditemani oleh istri ya, istri saya Lucia Kasiati. Kami orang Manado tapi dari suku Sangye ya, bukan Minahasa ya. Kami dari suku Sangye, kami dari suku Kepulauan ya, dari pulau. Dan puji Tuhan, kesempatan ini ada anak praktek kami di wisuda yang hari kemarin, dan anak ini sudah ya kami angkat anak yang bagi kami juga. Jadi senang bisa diberi kesempatan untuk melayani, dan ini sudah dari bulan yang lalu ya dijadwalkan, dan saya excited sekali, senang sekali bisa bercoba bersama Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, saya diberi tema ini ya, menanti janji Tuhan dengan iman ya. Puji Tuhan, Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara bersama-sama Roma pasal 4 ayatnya yang ke-20, dan itu yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 20 dan ayat 21 ya. Ini tema kita ya, menanti janji Tuhan dengan iman. Roma 4 ayat 20-21. Dan itu yang ketiga kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kisah iman Abraham ini itu dapat menjadi teladan bagi kita di era yang 5 yang kosong. Tujuannya adalah menstimulus nalar iman kita supaya yang kita juga mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Jadi pagi hari ini kita menarik peristiwa Abraham, yang kisah tentang Abraham itu untuk menjadi kenyataan dalam hidup kita, menanti janji Tuhan dengan iman. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menanti janji Tuhan dengan iman ini ya, kita memahami bahwa di tengah ya hiruk pikuk kondisi kemajuan teknologi ya, inovasi yang sangat luar biasa, saya melihat ya poin ini ya, menanti janji Tuhan dengan iman, ada 4 pilar penting ya yang kita akan lihat secara bersama-sama bagaimana mengalami yang namanya kita menanti janji Tuhan dan kita mengalami ya janji Tuhan dalam hidup kita. 4 poin penting ini ya, yang pertama ya janji, yang kedua Tuhan, yang ketiga ya waktu, dan yang keempat iman. 4 poin ini kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu ya, satu waktu ya di Manado ada seorang pemuda, itu dia makan mie ayam ya. Waktu dia makan mie ayam ya, selesai makan dia tanya pada abang penjual mie ayam, "Bang, ini kan mie ayam ya, lantas ayamnya di mana gitu, kok hanya mie top gitu?" Abangnya ini pintar, dia kasih tahu gini ya, "Pernah lihat nggak orang jual jambu monyet ya?" Anaknya ini pintar, dia langsung bilang, "Iya makasih Pak, ini uangnya." Saya pergi ya.
Kan orang jual jamu monyet nggak akan nanya monyetnya mana. Kan seperti hanya jamunya sama. Ini ayamku itu gitu juga ya. Ini ayamnya dicari sendiri kayak gitu. Menanti janji Tuhan yang pertama yang harus kita miliki tentunya janji itu sendiri. Banyak orang bertahun-tahun mengatakan saya menanti janji Tuhan. Tapi ternyata kalau kita berkaca dari kehidupan Abraham menanti janji Tuhan. Starting point-nya itu dimulai dari Kejadian pasal 12. Saya mengajak kita melihat Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sangat jelas, saudara, Allah bekerja dengan pola yang seperti ini. Karena kita akan temukan dari perjanjian, zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang-orang yang menanti janji Tuhan, mereka seperti Abraham lebih dulu sebelum dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mendatanginya dan memberikan janjinya. Dan yang menarik, Allah kita adalah Allah perjanjian. Allah kita adalah Allah perjanjian. Waktu Abraham diberikan janji oleh Tuhan, maka kedua belah pihak terikat oleh janji. Menariknya di situ, terikatnya Abraham dengan janji ilahi, di dalamnya ada yang namanya komitmen. Banyak orang suka menanti janji Tuhan, tapi tidak berani berkomitmen dengan Tuhan. Abraham, saudara-saudara, dia benar-benar tahu konsekuensi ketika Tuhan menarik dia dari zona nyamannya, memberikan janji. Yang menjadi perenungan bagi kita, janji apa yang mengikat saudara dengan Tuhan hari ini? Kalau saudara sementara menanti janji Tuhan, jangan lupa konsekuensi. Kalau kita menanti janji Tuhan, berarti kita siap mengikatkan diri dengan Tuhan. Karena Amos pasal 3 ayat yang ketiga, saya baca bagi saudara Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ternyata Tuhan mau komitmen kita. Orang yang mau menanti janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidupnya, dia berani berkomitmen dengan Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Ketika usia 18 tahun saya mengambil keputusan untuk alam pribadi, untuk saya mau jadi hamba Tuhan. Lulus SMA, saya bernasar berjanji Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Sehingga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tahu sampai hari saya beri kepadamu fresh. Masih muda, 18 tahun. Saya sekolah Alkitab, tetapi saya mengikatkan diri dengan Tuhan. Berkata Tuhan, itu nasar saya tepati. Tapi saya minta satu hal, sertai saya Tuhan, pegang tangan saya. Dan sampai hari ini, sejak usia 18 tahun, saya sekarang 48 tahun, Allahku tidak pernah tinggalkan aku. Karena saya mengikatkan diri, berkomitmen, saya mau melayani itu. Bukan untuk mencari zona nyaman, tapi saya tahu saya dipanggil oleh Tuhan. Faktor penting yang kedua, mengenal Tuhan. Karena menanti janji. Yang kedua, mengenal Tuhan.
Mengapa Abraham berani berkomitmen dengan Tuhan? Karena Abraham dia kenal siapa Tuhan, di mana dia mengikatkan diri kepada Tuhan itu. Dia mengenal siapa Tuhan. Saya mencatat di sini ketika Abraham menerima janji, dia mengenal siapa Tuhan yang memberikan janji itu. Pengenalan akan karakter Allah sangat penting dalam penantian kita. Yang pertama, yang Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang berkuasa. Dalam teks yang kita baca tadi, yang Roma pasal 4 ayat 21. Abraham percaya bahwa Allah mampu melakukan apa yang mustahil manusia lakukan. Ini yang jadi kekuatannya Abraham. Dia kenal Tuhan sebagai Allah yang berkuasa untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup. Kenal siapa Tuhan. Tuhan yang memberikan perjanjian itu dalam hidup kita. Yang kedua, Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang setia. Ibrani 11 ayat yang ke-11. Saya mengajak kita melihat Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Kalau saudara kenal Tuhan itu berkuasa, mampu melakukan apa yang mustahil bagi Tuhan, bagi manusia Tuhan sanggup lakukan, maka saudara tidak akan ragu dengan janji Tuhan. Kalau saudara tahu Tuhan berkuasa, kalau saudara tahu Tuhan itu setia, saudara akan sabar menanti janji Tuhan. Aku tahu Tuhan engkau setia. Kalau engkau sudah pernah menjanjikannya kepadaku, aku tahu engkau setia, engkau sanggup menepati janji, menepati janji dalam hidup. Dan yang terakhir, ya Allah mengenal, ya Abraham mengenal Allah sebagai Allah penyedia. God is a provider. Dia penyedia, Yehova Jireh. Ya, Roma 22:7-8-14. Saudara-saudara, juga kejadian, maksud kami kejadian 22 yang bukan Roma. Saudara-saudara, ketika Ishak bertanya, Papa, di mana ya korbannya, persembahan korbannya? Abraham dengan iman berkata, Allah akan menyediakan. Dia akan menyediakan. Saudara, sebagai orang tua, kita tahu bahwa hal yang paling sulit kita menjawab yang kalau anak bertanya, Pak, di mana ya uangnya? Dan kita memang lagi tidak ada, dan kita sangat mengasihi biayanya gitu. Jadi Abraham dengan iman berkata, ada. Tuhan sudah menyediakan itu semua. Abraham kenal Allah, dia menyediakan. Tiga pengenalan ini menjadi dasar Abraham menanti janji Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Mengapa ada banyak orang menyerah pada akhirnya, sekalipun sering dia dengar never give up, jangan menyerah. Tapi dia berkata, apa pendeta nggak tahu. Saya rasakan berat. Tapi kalau dia tahu, dia kenal bahwa Allah berkuasa, Allah setia, Allah menyediakan, dia tetap tidak akan menyerah dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang setia, dia Allah yang menyediakan. Dan Abraham kenal, sehingga dia berani berkomitmen keluar dari zona nyamannya. Karena Abraham kenal siapa Allah. Yang ketiga, faktor penting ketiga, memahami yang dimensi waktu Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang menanti, itu tidak lepas dengan yang namanya waktu. Dan ujian yang sering kita lakukan, waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Saudara, kalau kita bicara tentang penantian, kita sempat masuk pada satu kata yang mudah tapi sulit, waktu. Saudara, yang menanti janji itu berarti menyelaraskan diri dengan waktu ilahi. Ya. Ini seringkali menjadi tantangan terbesar karena waktu Tuhan tidak selalu itu seperti waktu kita. Ya. Saya mencatat di sini Abraham menanti 25 tahun itu besar. Yang Yusuf menanti 13 tahun dan mimpi yang hingga ya dia capai ya apa yang Tuhan ingin dalam mimpinya. Musa 40 tahun dialami. Saudara-saudara, sudah berapa lama sudah menanti janji Tuhan? Jemaat yang kami gembalakan salah satunya ya keluarga ini, mereka menanti anak ya dalam rumah tangga mereka. Waktu itu sudah tahun yang ke-12. Mereka 12 tahun menikah belum ada anak. Mereka sudah ambil anak angkat. Satu waktu ya di rutinitas kami dalam persekutuan doa puasa. Kami doa dua orang. Saya ya panggil Bapak ini, kita berdoa yang doa. Waktu doa, ya, saya ingat sekali doa itu di balik mimbar kami di gereja. Waktu sebentar doa saya tanya, ya Pak, apa yang Bapak inginkan saya doa doa puasa? Dia berkata, pendeta, masih tetap sama saya tersebut. Ini sudah 12 tahun, masih tetap sama. Saya tetap menanti itu. Oke, mari kita doa. Dan sudah tahu di tahun yang ke-12 itu ketika kami berdoa, itu waktu Tuhan, istrinya hamil, dan sekarang anak itu sudah SMP kelas 1. Di usia bapak ini sudah 40-an tahun, sudah mau hampir 50 tahun. Istrinya memang baru 30 tahun. Waktu itu mereka menanti janji Tuhan. Penantian sering kali datang dengan ujian yang tampaknya berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan janjikan. Ini menarik cerita. Saya temukan poin ini. Sekali lagi, kadangkala apa yang Tuhan janjikan itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Pengalaman Abraham itu sangat jelas. Ya. Di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan janjikan ini. Aku akan memberkati engkau Abraham. Kenyataannya, Kejadian 12 ayat yang kedua, Abraham mengalami kelaparan. Tuhan baru janji, aku akan memberkati engkau. Tapi kenyataannya, yang Abraham lihat, yang Abraham alami kelaparan. Yang kedua, Tuhan janjikan, ya, aku akan memberikan keturunan. Tapi kenyataannya, istrinya mandul. Ini berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan janjikan. Dalam proses menanti waktu Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan hal itu. Pernahkah saudara waktu doa bergumul atau seseorang datang dan berkata, keluargamu akan diberkati. Tapi kenyataannya besok hari makan pun saudara-saudara. Itu yang Abraham alami. Tapi apakah itu membuat Abraham ragu akan janji Tuhan? Tidak. Saya pernah mengalami hal itu secara pribadi. Pernah mengalami perkara itu. Ya. Tuhan janjikan layanan ini akan maju, bertumbuh, berkembang. Tapi kenyataannya dalam 14 kepala keluarga itu keluar meninggalkan yang tersisa 12 kepala keluarga. Dan mereka bawa semua aset kami. Dengan 12 orang kami memulai ya pembangunan gedung gereja kami yang baru. Waktu itu gereja kami terbuat dari papan, masih papan. Ya. Kami harus memulai dari zero. Tuhan janjikan saya kami berkembang berdoa. Kok kenyataannya ini ya, berbanding terbalik. Kami tidak punya aset sama sekali untuk memulai pembangunan apa yang terjadi. Kebetulan di belakang rumah jemaat ada batu, ya gunung batu, untuk menstimulus mereka
mendorong mereka untuk ayo kita mulai. Karena tidak ada dana, kami memulai dengan apa? Kumpul batu untuk buat fondasi. Jadi kita kumpul, ditumpukin batunya, sudah kita semua. Tapi di batu itu dengan kapur ada yang tulis kayak gini, ya, berlumut batu ini, kalian